Shalom Christ-like people, mari kita simak Warta Jemaat minggu ini. Umat yang dikasihi Tuhan, sebagai puncak penghayatan kembali akan buah-buah roh dalam doa jelang Pentakosta, mari kita bersekutu dalam ibadah keluarga secara komunal pada Sabtu 22 Mei 2021 pukul 7 malam. Apa yang mengendalikan hidupmu? Mari mencari jawaban dengan berlandas pada firman Tuhan. Ibadah akan dilayani oleh Penatua Katalia Kurnia Gunawan melalui aplikasi Zoom. Mari kita belajar lagi untuk mengendalikan diri. Sampai bertemu. Menyangkal diri dalam proses pertumbuhan iman merupakan bagian dari hidup sebagai pengikut Kristus. Bercermin dari pengalaman para rasul, bertumbuh di dalam Roh Kudus dalam ibadah Pentakosta pada Minggu 23 Mei 2021. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Lindawati Mismanto melalui kanal YouTube atau website GKI Manyar mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kiranya kita dimampukan untuk memberi diri berada dalam tuntunan Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama merayakan Minggu Trinitas pada Minggu 30 Mei 2021. Diutus Tritunggal Merawat Dunia, dipimpin oleh Pendeta Yoel Ang dari GKI Denpasar. Ibadah dapat diakses melalui web dan kanal YouTube GKI Manyar mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kiranya Allah Tritunggal memampukan kita untuk bertanggung jawab, mengasihi, dan merawat kelangsungan kasih karunia Tuhan di dalam dunia ini. Silih Asuh adalah program Majelis Jemaat GKI Manyar melalui COVID-19 Response Team atau CRT berupa bantuan biaya pendidikan. Bagi Anda yang membutuhkan, pendaftaran dan pertanyaan terkait informasi lainnya dapat diajukan dengan menghubungi nomor Silih Asuh via WhatsApp chat atau SMS. Pendaftaran gelombang ke-8 akan berlangsung pada tanggal 9 sampai 23 Mei 2021. Kami juga mengundang Anda yang terpanggil untuk melayani bersama di program Silih Asuh. Bagi Anda yang ingin memberikan donasi, dapat menghubungi Penatua Immanuel Angi. Demikianlah Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Christ-like Youth. Mari beribadah bersama Komisi Pemuda dan Remaja GKI Manyar pada hari Minggu pukul 9.30 secara daring menggunakan aplikasi Zoom dengan ID dan password yang tertera pada layar. Dan juga ajak teman-teman kamu untuk bersekutu dan berdoa bersama dalam kegiatan Together in Prayer setiap hari Sabtu pukul 7 malam secara daring melalui aplikasi Zoom dengan ID dan password yang tertera pada layar. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui line @ChristLikeYouth atau Instagram ChristLikeYouth. Demikian pengumuman pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saat ini kita merayakan Minggu Paskah ke-7. Mari dengan penuh kerendahan hati, kita masuk dalam hadirat-Nya, memuji dan memuliakan keagungan kasih-Nya. Aku masuk rumahmu agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh.
cahaya mulia. Saat aku menghadapmu, sucikanlah diriku, agar doa dan nyanyian berkenan kepadamu. Angkat roh dan jiwaku sampai ke hadirat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semua. Dan ada padamu juga. Sebagai pengikut Kristus, kita telah diperbarui dan dipanggil untuk menjadi saksinya, mewartakan berita kerajaan sorga melalui tindakan, perkataan, dan pikiran kita. Dalam kebaruan ini, kita diam di dalam Allah, dan Allah diam di dalam kita. Hadirat Allah hadir dan bekerja dalam pribadi kita. Sebaliknya, kita juga berkarya baginya. Marilah dengan rendah hati kita bersama-sama bersujud di hadapan Tuhan dalam ibadah kita ini. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 hingga 10. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadapan hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami adalah anak-anak Bapa. Namun kami mengaku, tidak selalu kami hidup dengan perilaku sebagai anak-anak Bapa di surga di tengah dunia ini. Betapa sering kami mendukakan hati Roh-Mu. Betapa sering kami melukai hati sesama. Betapa sering kami juga mencederai diri kami sendiri. Ya Bapa, ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, penebus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan
berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sentosalah hai hatiku, pelindungmu, percayalah, jangan tinggalkan Tuhanmu, sumber segala kurnia. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sebelum firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, marilah dengan rendah hati kita memohon pertolongan Roh Kudus. Di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu menguduskan kami dalam kebenaran. Bantulah kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami sanggup menyambut firman itu dengan hati, menyambut firman itu dengan kepatuhan. Biarlah firman Tuhan yang dibacakan dan diberitakan mengajarkan kepada kami kebenaran, menyatakan kepada kami akan kesalahan, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat.
Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah berita kitab suci. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya dengan setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu perasaan yang kita tidak sukai adalah merasa asing atau merasa tidak dimiliki di suatu tempat atau lingkungan. Tidak ada yang kita kenal atau tidak mengalami kecocokan, kita tidak merasa kerasan di situ, atau kita bahkan merasa tidak bersambut, tidak terwakili. Bahkan ekstrimnya, kita bisa merasa seperti orang terhilang, lost, dan bahkan tertolak, rejected. Benar-benar merasa asing. Singkat kata, kita merasa tidak dimiliki. You feel like you are not in the place where you belong to. Tanyakanlah itu pada para imigran yang baru datang dari negeri asing, atau anak baru di kelas karena keluarganya baru pindah dari luar kota atau luar pulau, atau orang yang karena latar belakang keluarganya atau kondisi status sosial ekonominya atau kondisi fisiknya merasa dirinya tidak disambut dengan baik atau diperlakukan secara berbeda dalam komunitas tempatnya berada. Mereka inilah orang-orang yang tahu persis bagaimana rasanya tidak dimiliki atau merasa asing itu. Namun saya yakin setiap kita pernah punya pengalaman yang serupa. Tidak jarang hidup ini memang menghadirkan perasaan tidak dimiliki seperti itu. Yohanes pasal 17 adalah pasal yang luar biasa agungnya. Berisi doa Yesus bagi murid-muridnya. Baik bagi murid-murid generasi pertama, generasi para rasul, maupun murid-murid dari zaman ke zaman, dari satu generasi ke generasi berikutnya, termasuk generasi kita. Pendeta Skip Leitzik di dalam bukunya mengenai Yohanes pasal 17 ini yang berjudul When God Prays berkata bahwa tiada doa yang begitu jauh jangkauannya seperti doa Yesus ini. Dan di dalamnya kita menemukan kebenaran-kebenaran fundamental tentang kehidupan kita di dunia ini. Kita mulai dengan kebenaran fundamental yang pertama, yaitu bahwa kita ini dimiliki oleh Tuhan. Kita ini ada yang punya. Di dalam doanya,
Yesus menyebut dan menegaskan terus bahwa murid-murid itu milik Bapa di surga. Mereka itu milikmu. Ayat 6. Sebab mereka adalah milikmu. Ayat 9. Kita ini dimiliki oleh Bapa di surga. Saudara-saudara, sayangnya di dalam hidup manusia, kita ini lebih sering peduli. Manusia ini lebih sering peduli akan hal memiliki. Mau punya segala, ingin memiliki ini dan itu, memiliki yang lebih penting, bukan dimiliki. Padahal, yang jauh lebih menentukan ketentraman dan ketenangan dan kebahagiaan dan keselamatan manusia adalah kenyataan dirinya dimiliki atau dipunyai oleh siapa. Dan Yesus menegaskan di dalam doanya ini, kita ini pasti dimiliki oleh Allah. Itu yang namanya keselamatan. Saudara sekalian, ada saatnya ketika jiwa seseorang terancam, seberapapun yang ia miliki, semua yang ia miliki tidak sanggup menolongnya. Namun, jika seseorang dimiliki oleh Allah, apapun yang terjadi padanya, jiwanya selamat. Benar kata himne klasik yang syairnya ditulis oleh Horatio Spafford berdasarkan pengalaman hidupnya sendiri. It is well with my soul. Itulah artinya kita ini selamat. It is well with my soul. Karena kita dimiliki oleh Allah. Saudara sekalian, apabila kita dimiliki Allah, konsekuensinya ialah kita memang bukan milik dunia ini. Dunia ini bukan tempat yang memiliki kita. Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas dalam doanya, mereka bukan dari dunia. Ayat 16. Terjemahan New Living Translation adalah they do not belong to this world. Terjemahan New Living, New International Version adalah they are not of this world. Kita ini bukan dari dunia. Kita ini bukan milik dunia. Oh, ini mengingatkan kita pada sebuah gospel song di zaman tahun 1960-an. This world is not my home. I'm just passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. Dunia ini bukan rumah kita. Kita hanya numpang lewat. Kediaman kita di sana, di atas langit biru. Saudara-saudara, maka jangan heran apabila ada saatnya kita memang merasa asing di dalam dunia ini. Kita mengalami pergumulan-pergumulan di dunia ini. Yesus memang mengatakan, dunia membenci mereka. Ayat 14, kita bukan milik dunia. Ada kalanya dunia itu menyusahkan kita. Dunia membenci kita. Dan oleh pergumulan-pergumulan itu, kita dibuat merasa tidak kerasan. Kita merasa tidak bersepakat dengan filosofi-filosofi dan nilai-nilai di dunia ini. Kita merasa sedih. Kita bisa merasa prihatin, kita merasa sesak
dan terdesak, bahkan tertolak, dan tidak tertampung, tidak terdukung, dan merasa sebagai orang asing di dunia ini. C.S. Lewis mengingatkan kita, kalau saat-saat seperti itu tiba, ingatlah saja, katanya, bahwa itu berarti kita memang diciptakan untuk sebuah habitat yang lain, yang berbeda dari dunia ini. Kita ini milik kerajaan sorga. Jangan berkecil hati. You are more than the world defines you. Engkau lebih daripada apa yang dunia katakan tentang dirimu. Saudara sekalian, namun pertanyaannya adalah, lalu mengapa kita masih berada di dalam dunia? Kalau kita memang bukan milik dunia, dunia ini bukan rumah kita, lalu untuk apa kita di sini? Untuk apa kita di dunia yang bukan rumah kita? Jikalau kita milik Bapa di surga, dan kita bukan milik dunia, mengapa kita berada di dunia? Jawaban atas pertanyaan ini membawa kita pada kebenaran fundamental yang kedua. Kita berada di dalam dunia karena tugas pengutusan oleh Tuhan. Itulah kebenaran yang kedua. Di dalam doanya, Yesus berkata begini, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Kita memang punya tugas di dunia. Kita berada di dunia karena kita punya tugas. Tugas apa? Tugas menjadi saksi di dunia. Yesus diutus Bapa untuk menyampaikan kebenaran tentang kasih Bapa kepada dunia ini. Begitupun dengan kita. Kita diutus untuk menjadi saksi kepada dunia bahwa kasih Bapa itu nyata dan kita mengalaminya di dalam hidup kita. Itulah artinya, dengan kata lain, kita adalah saksi yang hidup. Tema ibadah kita pada hari ini. Lalu pertanyaannya, saudara-saudara, adalah bagaimana caranya kita menjadi saksi yang hidup di dunia ini? Injil Yohanes memberikan jawaban sederhana. Dengan berada di dalam sebuah relationship atau sebuah hubungan. Pertama, berada di dalam hubungan dengan Allah. Hubungan kasih dengan Allah. Hubungan yang tidak terputuskan oleh apapun. Karena berdasarkan pada prinsip kita dimiliki oleh Bapa di surga. Status kita adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Kita ini domba milik Sang Gembala. Yohanes 10 ayat 11 dan 12. Untuk kita, Yesus memberikan nyawanya dan tidak ada sesuatu atau seseorang pun dapat merebut kita dari tangan Bapa. Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Kita ini milik Bapa di surga. Tidak ada yang dapat mengubah hubungan itu. Meskipun
Dalam dunia ini kita bisa ups and downs, terguncang-guncang oleh badai kehidupan. Namun hubungan ini tidak terputuskan. Tidak ada sesuatu pun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Hubungan kita dengan Allah tetap eksis sampai di kekekalan. Berada di dalam hubungan ini adalah poros dari roda kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Saudara sekalian, semua orang yang hidupnya menjadi saluran berkat Tuhan pasti berada dalam hubungan yang dekat dengan sumber mata air dari berkat itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyalurkannya? Saudara sekalian, sumber mata air berkat itu adalah Tuhan. Jikalau kita mau menjadi saluran berkat-Nya, maka kita harus selalu berada di dalam hubungan dengan Tuhan. Menjadi seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Yohanes 15 ayat 5. Intimasi, keakraban dengan Tuhan ini tidak bisa ditiru dan tidak bisa ditipu. Akan terlihat jelas dari buah-buahnya. Buah-buahnya akan tampak di dalam kehidupan orang itu. Buah kerendah hatian, buah cinta kasih, buah sukacita, buah pelayanan, buah kesetiaan, buah ketekunan, kedamaian, dan seterusnya. Tanpa perlu direkayasa, orang lain akan melihatnya dan merasakannya sebagai sebuah kesaksian. Kehidupan John Knox, tokoh pendiri dari gereja Presbyterian di Skotlandia, adalah salah satu contoh orang yang menjadi saksi Tuhan yang hidup karena hubungannya dengan Allah yang begitu dekat. Menjelang ajalnya, dalam kondisi sakit parah, dia minta agar istrinya membacakan Alkitab untuknya, yaitu Yohanes pasal 17 ini. Ke situ aku mau melemparkan jangkar imanku. Demikian katanya lemah kepada istrinya. Sesudah itu, Yohanes 17 pun dibacakan untuknya. Dan sesudah dia mendengar pembacaan itu, tiba-tiba John Knox seperti orang lupa pada sakitnya. Ia mulai memanjatkan doa-doa syafaatnya. Doa-doa syafaat bagi banyak pihak. Mulai dari keluarganya, rekan-rekannya, orang-orang berdosa, sampai dengan hamba-hamba Tuhan dan umat Kristen yang mengalami aniaya di berbagai macam tempat. Dan sementara ia menaikkan doa-doa syafaatnya itu, rohnya kembali kepada Bapa di sorga. Ia meninggal di dalam damai. Bahkan momentum meninggalnya pun menjadi kesaksian iman yang hidup. John Knox. He was a man of faith, a man of prayer. Tentang John Knox ini, Ratu Inggris pada waktu itu berkata, "Aku lebih takut pada doanya John Knox daripada serbuan
pasukan musuh. Persekutuan yang akrab antara John Knox dengan Allah, impact-nya begitu besar bagi sekitarnya. Selanjutnya yang kedua, saudara-saudara, saksi yang hidup berada dalam hubungan kasih dengan sesama saudara. Itu sebabnya Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Ayat 11. Bahkan diulangi kembali di dalam penegasan yang berlaku untuk kita, murid-murid zaman now, yaitu supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ayat 21 dan 22. Supaya kita menjadi satu. Supaya kita menjadi satu, sama seperti kesatuan Allah Tritunggal, kesatuan dalam relasi atau hubungan kasih. Itu yang didoakan oleh Tuhan Yesus, supaya kita menjadi satu dalam relasi kasih. Saudara-saudara di dalam Tuhan menjadi satu dalam relasi kasih. Itulah caranya kita bersaksi supaya dunia percaya. Barang siapa hatinya diserahkan kepada Allah, tangannya terulur kepada sesama. Seperti yang selalu dikatakan oleh William Booth, heart to God, hand to man. Berada di dalam hubungan kasih dengan Allah, mau tidak mau, akan segera diikuti oleh berada dalam hubungan kasih dengan anak-anak Allah yang lain. Kesatuan di antara umat Allah inilah yang sudah menjadi doa Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Yesus sangat tahu itu adalah bagian yang rawan atau daerah berbahaya dalam kesaksian kepada dunia. Sebab bagaimana dunia bisa percaya jika yang kita pertontonkan adalah pertikaian demi pertikaian antar denominasi gereja? Bagaimana dunia bisa percaya kalau yang mereka lihat adalah permusuhan dan debat kusir antara pendeta-pendeta ternama di media sosial? Bagaimana dunia bisa percaya kalau kita bersaing antar jemaat karena memperebutkan anggota? Bagaimana dunia bisa percaya jikalau umat Kristen bertengkar antar aliran satu dengan yang lain karena berseberangan pandangan politik dan sebagainya? Bagaimana kita bisa mengasihi sesama manusia apabila antar sesama saudara pun sudah saling membenci? Dunia yang sedang dirobek oleh kebencian ini membutuhkan relasi kasih. Di dalam dunia yang serba terjalin oleh hubungan sekarang ini, koneksi penting, kolaborasi terjadi, relasi berjejaring, networking di mana-mana. Bukankah sudah sepantasnya kita lebih berkonsentrasi pada kesamaan
daripada terus-menerus menekankan perbedaan-perbedaan. Giat mencari titik temu untuk bersatu, supaya kiprah kesaksian kita lebih indah dan lebih lincah. Titik temu antar tokoh-tokoh pemimpin gereja dengan macam ragam talentanya yang luar biasa. Titik temu antar denominasi gereja pewaris tradisi-tradisi yang bermacam-macam, yang amat kaya. Titik temu antar generasi anak-anak Tuhan beragam usia. Titik temu di dalam hubungan kasih. Dan akhirnya, secara praktis, menjadi titik temu dalam aksi-aksi pelayanan yang serba lintas. Pelayanan lintas suku, pelayanan lintas pulau, pelayanan lintas budaya, pelayanan lintas tradisi gereja, dan lintas generasi di antara umat Tuhan yang beraneka latar belakang dan bermacam-macam tantangan situasi ini. Tentu saja, saudara-saudara, kita tidak perlu menunggu terjadi prahara atau bencana alam lebih dulu, barulah kesatuan dan pelayanan serba lintas itu terjadi, bukan? Tidak perlu menunggu harus ada musuh bersama lebih dulu, barulah kita terdorong untuk bersatu, bukan? Sebab dorongan untuk bersatu itu seharusnya timbul dari semangat terutus di tengah-tengah dunia. Seharusnya timbul dari kerinduan untuk menjadikan diri kita instrumen kasih Allah kepada dunia ini. Dan kemudian kerinduan untuk membuat dunia mengenal Tuhan, mengenal kasih Sang Bapa surgawi. Seperti kerinduan yang selalu diutarakan oleh Bunda Teresa ketika ia menggambarkan dirinya seperti ini. I'm just a little pencil in the hand of God who is writing a love letter to the world. Aku ini hanya sebatang pensil di tangan Allah yang sedang menulis surat cinta kepada dunia. Saudara sekalian, dunia ini memang bukan rumah kita. Rumah kita yang sebenarnya ada di atas langit biru sana, di kerajaan sorga. Kita tidak perlu merisaukan itu. Itu sudah menjadi hak kita sebagai milik Bapa di surga. Yang perlu kita risaukan adalah pertanyaan, mengapa kita masih ditempatkan di dunia ini? Dan jawabnya adalah karena kita punya tugas. Tugas kita adalah menghadirkan suasana rumah kita yang di atas sana itu ke dalam dunia yang di bawah ini. Supaya orang tertarik untuk menjadi milik Bapa di surga juga. Caranya bagaimana? Peliharalah dan bertumbuhlah di dalam relasi kasih dengan Allah dan dengan sesama saudara seiman, supaya dunia ini percaya. Ya, selama kita
masih diberi hidup. Jadilah saksi-saksi Tuhan yang hidup di dunia ini. Amin. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli dengan menyanyikannya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Jemaat sekalian, bersama dengan gereja Tuhan di seluruh muka bumi, mari kita menyatukan hati dalam pelayanan doa syafaat. Marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, Engkaulah tempat jiwa kami berlabuh. Engkaulah tempat kami mengungsi dari segala prahara dan bahaya. Kami datang kepadamu, memohon penjagaan dan perlindungan-Mu di tengah dunia yang banyak mengalami tragedi dan penderitaan ini, terutama bencana panjang, pandemi. Kami datang kepadamu Tuhan, memohon perlindungan-Mu. Kami juga datang berdoa untuk sesama dan saudara-saudara kami yang mengalami banyak derita, menjadi korban, baik bencana pandemi maupun bencana-bencana alam, bencana-bencana sosial, kejahatan dan angkara murka manusia yang tak henti-hentinya. Kami berdoa mohon belas kasihan-Mu Tuhan, agar saudara-saudara kami yang menderita ini dihiburkan, dikuatkan, dan mendapatkan pertolongan-Mu. Dan jadikanlah kami sebagai umat-Mu, sebagai gereja, agar kami juga bersedia menjadi bagian dari jawaban doa mereka kepadamu. Tolong kami Tuhan dalam pelayanan, dalam persekutuan, dan kesaksian kami, supaya kami memuliakan nama-Mu, dan kami menjadi berkat bagi dunia ini.
jadikanlah kami saksi-saksi-Mu yang hidup. Dengarkanlah doa kami, Bapa, yang kami hantar kepadamu, bersama dengan doa-doa pribadi yang terbisik di dalam hati kami, yang semuanya kami alaskan di dalam nama Yesus, Tuhan yang senantiasa mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya bagi kita memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur atas semua kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita yang dilandasi oleh firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian atau scan QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkannya di dalam amplop dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Jika Anda mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan, umat juga dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur petugas agar dapat membantu mengambil amplop persembahan di rumah masing-masing. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahan, aturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku berlutut di hadapan-Mu, aku serahkan jiwa raga, karena Engkau menebus hidupku. Utuslah aku jadi saksi. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memelihara
setiap anak-anak-Mu dalam seminggu yang lalu. Dan terima kasih kalau kami sudah diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk segala pemeliharaan Tuhan selama ini. Bapa, kami berdoa untuk persembahan yang sudah terkumpul. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberkati, dan Engkau juga yang memakai oleh tangan-tangan yang Engkau sudah percayakan untuk memakai persembahan ini. Terima kasih Bapa, biarlah persembahan ini boleh menjadi memperluas kerajaan Tuhan, khususnya di GKI Manyar ini. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Kau utus untuk melayani firman Tuhan pada hari ini, Bapak Pendeta Pipi Agus Dali. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, bahkan di dalam pelayanannya. Engkau senantiasa memelihara, memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerja-Mu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Roh Kudus, kuatkanlah kami jadi saksi Tuhan di dalam dunia. Roh Kudus, kobarkanlah api kuasa-Mu dalam hati kami yang berdosa. Roh Kudus, kuatkanlah kami jadi saksi, meneguhkan yang bimbang dan resah. Roh Kudus, yakinkanlah kami dalam iman, dan beri pengharapan yang segar. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat memasuki minggu yang baru bersama dengan Tuhan, dan Tuhan memberkati.